的力更强。 得死！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Super Cube episode ke-7. Di bagian sebelumnya, Wang Xiaoxiu tiba di lantai tempat Kujilan dan Jutawan Sun berada. Meski diperiksa dan terbukti tak punya kekuatan super atau tenaga dalam, Wang Xiaoxiu justru membuat Kujilan senang karena dia menyukai pertarungan fisik. Mereka pun bertarung dengan cukup sengit. Namun Wang kewalahan menghadapi Kujilan yang semakin liar setelah kekuatan siluman dalam dirinya bangkit. Jutawan Sun akhirnya menghentikan Kujilan dengan jarum akupuntur. Saat Wang hendak menyerang balik, Sun pun menunjukkan kekuatan angin dan menghentikannya. Karena Kui kembali lepas kendali, Sun memilih untuk membiarkan Wang pergi dan dia pun bersumpah darah demi perdamaian. Wang curiga tapi menerima koin sumpah itu sebelum Denny telah menerima koin sumpah itu sebelum pergi. Di tempat lain, Misa rekan Stone diserang oleh si Gusin. Stone pun panik, sementara itu Cumusan pembunuh bayaran pergi dari Yanluo setelah tahu aliansi bela diri sudah berdamai dengan Wang. Yanluo marah, namun Cumusan menolak tawaran uangnya. Pamannya pun memperingati Yanluo agar tak menyinggung Cumusan, karena dia termasuk pembunuh kejam paling berbahaya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Wang Xiaoxiu mencoba bertanya kepada AI Kubus jika sebelumnya terdeteksi ada 7 musuh yang akan dihadapi olehnya. Seharusnya sekarang masih ada 2 musuh yang tersisa. AI Kubus menjawab kalau 1 dari 2 musuh yang tersisa tiba-tiba menghilang begitu saja, sehingga musuh yang tersisa hanyalah 1 saja. Tak berselang lama, Wang Xiaoxiu pun dikejutkan oleh sosok Cumushan dan boneka yang bernama Xiaoshan. Melihat keberadaan Cumusan itu, AI Kubus pun memberitahu kalau nilai kekuatan tempurnya adalah 7 poin. Mendengar informasi itu, Wang Xiaoxiu sontak menjadi begitu terkejut dan bertanya-tanya, seolah-olah dia tidak mempercayainya. Meskipun nilai kekuatan tempurnya hanyalah 7 saja, akan tetapi boneka Xiaoshan memiliki sebuah batu permata energi tingkat menengah dan struktur yang cukup rumit di dalamnya. Cumusan kemudian dan cepat menendang Wang Xiaoxiu hingga membuatnya terhempas begitu keras. Tendangan tersebut jelas membuat Wang Xiaoxiu semakin terkejut dan merasa tak percaya dengan nilai kekuatan tempur Cumusan. Sambil berjalan mendekati Wang Xiaoxiu, Cumusan berkata kalau dia itu adalah seorang pria yang murni tergantung pada kekuatannya. Sedangkan Cumusan tergantung pada teknik, seperti seni sihir, seni menghilang, seni pengendalian, dan seni murni. Sebelum Cumusan kembali menyerang, Wang Xiaoxiu pun menyadari betapa berbahayanya musuhnya kali ini. Oleh karena itu, dia pun bergegas memulai serangan terlebih dahulu. Pada pertarungan itu, keduanya saling berbalas-balas serangan dengan sangat sengit, menggunakan seni bela diri murni. Tanpa merasa kewalahan sedikit pun, Wang Xiaoxiu terus bertempur melawan Cumusan dengan tempo yang begitu cepat. Di tengah-tengah pertarungannya, mereka sempat berhenti sejenak, dan ketika itu tampak mulut Wang Xiaoxiu yang berdarah. Sementara itu, Cumushan tidaklah menerima luka sedikit pun. Belum berhenti sampai di situ, pertarungan kembali dilanjutkan oleh Wang Xiaoxiu dengan melemparkan segumpalan debu ke mata Cumusan. Lalu dia pun terus melepaskan serangan fisik tanpa henti kepada Cumusan, dan yang dapat dilakukan olehnya hanyalah bertahan karena kondisi matanya yang terluka. Sembari bertarung, Cumusan sempat mencoba menggunakan obat tetes mata. Namun Wang Xiaoxiu tak membiarkannya begitu saja. Ia terus mencoba menyerang Cumusan agar dia tak memiliki kesempatan untuk mengobati matanya. Bahkan di tengah-tengah pertarungan, serangan yang dilepaskan oleh Wang Xiaoxiu sempat mementalkan botol obat tetes mata itu. Meskipun begitu, Cumusan tidak berputus asa begitu saja. Kini dengan kondisi mata yang tidak stabil, ia pun mulai memberikan serangan balasan dengan sebuah sihir.
melalui jimat yang ditempelkannya pada tubuh Wang Xiuxiu. Selain itu, Chu Musan juga sempat menggunakan boneka Xiaoshan untuk menyerang Wang Xiuxiu dari jarak jauh. Serangan itu benar-benar membuat Wang Xiuxiu kewalahan, karena dia tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Xiaoshan. Walaupun serangan itu berhasil mendesak Wang Xiuxiu, namun dengan berbagai cara Wang Xiuxiu berhasil menghentikan serangan Xiaoshan dan membuatnya terluka karena pukulan Wang Xiuxiu. Belum sempat menarik napas pasca pertarungan melawan Xiaoshan, tiba-tiba saja Chu Musan muncul dari belakang sambil melepaskan sebuah pukulan yang membuat dirinya terluka parah. Terluka parah bukan berarti dia tumbang, dan cara yang licik Wang Xiuxiu pun langsung menarik rambut Chu Musan hingga membuatnya begitu gelisah. Sambil memegang erat rambut Xiaoshan, Wang Xiuxiu kemudian langsung melepaskan pukulan yang membuat Chu Musan terpental, dan sebagian rambutnya terlepas dari kepalanya. Usai memberikan pukulan yang keras itu, dia pun berpikir bahwasanya jika Chu Musan adalah seorang pemuda biasa tanpa kekuatan super, seharusnya dia itu sudah meninggoy. Namun takdir berkata lain. Secara mengejutkan, Chu Musan masihlah mampu bangkit seakan-akan tidak menerima serangan apapun. Chu Musan memberitahu kalau dirinya merasa tidak menyangka kalau satu pukulan Wang Xiuxiu berhasil menghancurkan jimat pertahanannya. Usut punya usut, alasan mengapa Chu Musan dapat bertahan dari pukulannya adalah karena jimat pertahanan itu. Setelah hal itu, Chu Musan pun mulai membuat sebuah perubahan pada tubuhnya, terutama pada rambutnya yang dalam sekejap berubah menjadi putih. Di waktu yang sama, tampak Chu Musan yang mengaktifkan belasan jimat yang menempel pada tubuhnya, dan kekuatan Chu Musan pun meningkat secara drastis. Lalu dia mulai menggunakan sebuah sihir pendekat tanah yang membuat pergerakannya menjadi sangat cepat. Dan gerakan itu, Chu Musan langsung menyerang Wang Xiuxiu tanpa henti dan tanpa ampun, yang membuatnya tak memiliki kesempatan untuk menghindar. Tak hanya meningkatkan kecepatan saja, kekuatan sihir Chu Musan juga mengalami perubahan, yang mana kekuatan sihir ini ia gunakan untuk menyerang Wang Xiuxiu dari jarak jauh dengan bantuan Xiaoshan. Di tengah-tengah pertarungan, Wang Xiuxiu berhasil untuk menghentikan pergerakannya. Namun hal demikian justru menjadi bumerang yang mengakibatkan Wang Xiuxiu harus terluka parah dan sekarat. Chu Musan kemudian memberitahu kalau nilai satu lembar jimat sihir yang ia gunakan untuk menempelkannya pada tubuh Wang Xiuxiu adalah 5 juta yuan. Setelah itu, Chu Musan menunjukkan sebuah jimat sihir seharga 25 juta yuan, lalu melemparkannya tepat ke arah Wang Xiuxiu yang menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar. Selepas terjadi ledakan, awalnya Chu Musan mengira kalau itu telah berhasil mengalahkan Wang Xiuxiu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di balik api yang membara, secara mengejutkan Wang Xiuxiu masihlah berdiri tegak tanpa terluka sedikit pun. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Wang Xiuxiu telah melindungi dirinya dari jimat sihir itu hanya dalam menggunakan sebuah skop saja. Melihat hal demikian, jelas Chu Musan menjadi begitu terkejut dari mana datangnya skop itu, sekaligus merasa tak menyangka kalau skop ini mampu melindungi Wang Xiuxiu. Dengan lantang, Wang Xiuxiu memberitahu kalau skop ini memiliki kualitas set 3 alat pertanian buatan lokal seharga 21,9 yuan. Tak terima dengan kejadian barusan, Chu Musan pun menjadi begitu murka dan langsung melepaskan Xiaoshan untuk kembali bertarung. Wang Xiuxiu jelas tak tinggal diam. Tiba-tiba saja kekuatan dan kecepatannya bertambah begitu kuat. Lalu dalam sekejap dia pun menebas Xiaoshan dengan skopnya hingga membuat Xiaoshan musnah. Ketika itu, Chu Musan sama sekali tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat. Ia juga menjadi bertanya-tanya, bagaimana bisa Wang Xiuxiu yang tidak bisa mengedarkan energi justru menggunakan sebuah sihir pendekat tanah yang begitu ajaib. Meskipun begitu, Chu Musan masihlah memiliki percaya diri yang begitu tinggi untuk dapat mengalahkan Wang Xiuxiu. Pasalnya, di tubuh Wang itu masih terdapat 5 sihir gravitasi yang dapat membatasi pergerakannya. Akan tetapi, ekspektasi yang begitu tinggi justru bersanding balik dengan realita. Karena pada saat itu, Wang Xiuxiu masih dapat bergerak dengan bebas.
Di waktu yang sama, Wang Xiaoshu mulai menarik tali yang digunakan oleh Chu Musan untuk mengendalikan Xiao Shan. Setelah itu, Wang Xiaoshu langsung memukul Chu Musan secara beruntun dan memainkannya seperti yoyo. Beratus-ratus pukulan telah Wang Xiaoshu lepaskan, hingga pada akhirnya talinya pun terputus dan pukulan terakhir Wang Xiaoshu berhasil menumbangkan Chu Musan dalam keadaan mengenaskan. Selesai mengalahkannya, Wang Xiaoshu mulai melanjutkan langkah ke lantai berikutnya dengan tubuh yang sudah kehabisan energi dan nyaris jatuh pingsan. Sementara itu di ruangan lain, terlihat pamannya yang sedang mengajak Yan Luo untuk segera pergi karena situasi yang cukup berbahaya. Namun Yan Luo menolak ajakan tersebut dengan alasan karena segala hal yang sudah ia korbankan membuat dirinya harus menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Yan Luo juga mengaku kalau dirinya sebenarnya mengetahui bahwa alasan pamannya menemani dirinya adalah perintah dari ayahnya sendiri. Karena jika Yan Luo sampai mati mengenaskan, maka hal demikian akan menjadi berita yang panas yang dapat mempermalukan ayah Yan Luo sebagai tokoh penting di keluarga Yan. Oleh karena itu, Yan Luo menolak untuk pergi dari sana. Pamannya memutuskan untuk tetap tinggal bersama Yan Luo demi bisa menjaga keselamatannya. Kembali kepada Wang Xiaoshu. Di sana, tiba-tiba saja Wang Xiaoshu dikejutkan oleh tubuh Xiao Shan yang mulai melepaskan sebuah tanda-tanda ledakan. Selain itu, secara mengejutkan, Chu Musan kembali bangkit dan langsung melompat keluar dari gedung, sambil menggunakan jimat gravitasi agar tidak terjatuh. Sekaligus juga mengeluarkan sebuah jimat ledakan untuk meledakkan tubuh Xiao Shan. Namun tanpa alasan yang jelas, jimat tersebut sama sekali tidak meledak dan tidak menimbulkan reaksi apapun. Di momen serupa, Wang Xiaoshu tiba-tiba meloncat keluar dari gedung dan bergegas terbang ke arah Chu Musan. Melihat hal demikian, Chu Musan pun bergegas untuk mengeluarkan seluruh jimat ledakan untuk bisa menyerangnya. Tak hanya jimat ledakan, jimat-jimat gravitasi yang tersisa juga dia keluarkan untuk membantunya menyerang. Kombinasi jimat ledakan dan jimat gravitasi itu dia gunakan tanpa henti yang membuat Wang Xiaoshu tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Chu Musan. Di tengah-tengah pertarungan, ledakan yang begitu besar pun telah tercipta, hingga akhirnya seluruh tubuh Wang Xiaoshu pun terbakar. Pada saat itu, Wang Xiaoshu seketika teringat akan sosok Shen Yao yang menjadi tujuannya berjuang sejauh ini. Ingatan itu sontak membuat Wang Xiaoshu kembali bangkit dan membuat semangatnya membara. Dan tubuhnya yang dipenuhi oleh api, dia pun bergegas melepaskan pukulan secara bertubi-tubi kepada Chu Musan. Pukulan ini sama sekali tidaklah berhenti hingga akhirnya keduanya pun jatuh ke lantai dasar. Pada saat itu, dalam waktu yang singkat, Wang Xiaoshu sempat tidak sadarkan diri. Dan sewaktu dia terbangun, ia menjadi sangat terkejut karena di sekitarnya ia tidak dapat menemukan Chu Musan. Haikubus memberitahu kalau Chu Musan telah berhasil melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mendengar informasi itu, Wang Xiaoshu benar-benar tidak menyangka kalau dalam kondisi terluka parah, Chu Musan masih memiliki kecepatan untuk pergi. Meskipun begitu, Wang Xiaoshu tidak perlu mempedulikannya dan memilih untuk bergegas naik ke lantai atas demi bisa menyelamatkan Shen Yao. Sesampai di sana, Wang Xiaoshu sama sekali tidak menemukan keberadaan Yan Luo dan malah secara tak sengaja menemukan Hua Huan. Lantas, tanpa emosi, Wang Xiaoshu langsung bertanya kepada Hua Huan mengenai keberadaan Shen Yao. Sesudah mendapatkan informasi keberadaannya, Wang Xiaoshu pun segera pergi menghampirinya dan langsung melepaskan tali yang mengikat tubuh Shen Yao di sebuah kursi. Setelah diselamatkan oleh Wang Xiaoshu, bukannya merasa senang, Shen Yao justru menjadi sangat ketakutan dan memberitahu bahwasannya ada sebuah bom waktu tepat di bawah kursinya. Jika Shen Yao sampai berdiri dan berniat ingin melarikan diri, bom itu akan langsung meledak secara sendiri. Selang beberapa saat, ruangan itu tiba-tiba saja ditutup dengan sebuah pintu baja dan di baliknya terdapat Yan Luo yang mentertawakan Wang Xiaoshu dan Shen Yao. Yan Luo kemudian memberitahu kalau mereka berdua kini telah terkunci dalam sebuah ruangan yang dibangun khusus oleh Chu Musan dan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai terjadinya ledakan.
Pada saat yang bersamaan, AI Kubus berkata kalau fungsi teleportasi tidak dapat digunakan karena terhalang oleh sihir cumusan. Tanpa pikir panjang lagi, Wang Xiaoxiu pun memutuskan untuk melepaskan kabel pemicu ledakan, lalu memasukkannya ke dalam ruang kubus. Awalnya tidak terjadi apapun. Wang Xiaoxiu dan Shen Yao pun mulai merasa tenang. Tiba-tiba saja tubuh Wang Xiaoxiu jatuh sekarat dengan darah yang mengalir keluar di sekujur tubuhnya. Melihat hal demikian, Shen Yao pun menjadi sangat syok dan merasa panik. Sedangkan Yan Luo justru menjadi begitu marah karena dia sama sekali tidak melihat terjadinya ledakan. Dan perasaannya murka, Yan Luo pun sempat mencoba untuk menghabisi Shen Yao dan Wang Xiaoxiu dengan pistol. Belum sempat melakukannya, pamannya langsung menghentikannya dan bergegas mengajaknya pergi. Karena si Gusin kini berada sangat dekat dengan posisi mereka. Tak berselang lama setelah mereka pergi, terlihat si Gusin yang mulai menghampiri Wang Xiaoxiu dan Shen Yao. Lalu dia pun langsung merebut Shen Yao dari Wang Xiaoxiu sambil mengatakan kalau dia itu tidaklah bisa melindungi Shen Yao. Sebelum pergi dari sana, si Gusin sempat berkata bahwasanya Wang Xiaoxiu tidak pantas untuk melindungi Shen Yao karena dia itu tidaklah bisa melindungi dirinya sendiri. Melihat Shen Yao yang dibawa pergi, Wang Xiaoxiu jelas menjadi begitu emosi dan bergegas mengejar si Gusin. Namun sayangnya dalam hitungan detik si Gusin langsung menghilang tanpa jejak. Di momen serupa, Wang Xiaoxiu sempat masuk ke dalam dunia lain milik si Gusin. Dan di sana dia pun memberitahu kalau Wang Xiaoxiu sama sekali tidak mengerti apa sebenarnya hubungan antara Shen Yao dan manusia super. Semua ini terjadi dan bermula karena ulah si Gusin. Oleh karena itu dia sendiri yang akan melindungi Shen Yao sebagai tanggung jawabnya untuk menyelesaikan apa yang telah dirinya mulai. Scene lanjut beberapa hari setelah Shen Yao dibawa pergi oleh si Gusin dan menghilang begitu saja. Terlihat Wang Xiaoxiu yang kini masih merasa kesal karena tak dapat menyelamatkan Shen Yao. Terlebih lagi ketika sebelumnya si Gusin membawa Shen Yao, AI Kubus sama sekali tidak memberikan reaksi yang dapat membantu dirinya. Sekalipun Wang Xiaoxiu ingin memakai radiasi gelombang mikro dan berteleportasi, kekuatan Wang Xiaoxiu masihlah kurang untuk mampu melindungi Shen Yao. Kini Wang Xiaoxiu hanya bisa merasakan perasaan kesal tanpa henti di bawah hujan yang mengguyur tubuhnya. Di tengah-tengah hujan itu, tiba-tiba saja seorang wanita yang merupakan ketua unit khusus Biro Pengolahan Manusia Super bernama Mu Yuxian berjalan turun dari mobilnya. Mu Yuxian mencoba mendekati Wang Xiaoxiu, lalu berkata kalau ia ingin berbicara dengannya. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Mu Yuxian ini mengaku mengetahui keberadaan dari Yan Luo. Mendengar hal demikian, sontak Wang Xiaoxiu pun menjadi begitu tertarik dan memutuskan untuk mengikuti Mu Yuxian ke sebuah kafe. Sesampai di sana, Wang Xiaoxiu langsung bertanya kepadanya mengenai keberadaan dari Yan Luo. Sebelum menjawab pertanyaan Wang Xiaoxiu, Mu Yuxian mengaku ingin bertanya kepadanya mengenai pendapatnya tentang kultivator, manusia berkekuatan super dan mutan yang tidak pernah terekspos di depan publik. Menurut Wang Xiaoxiu, alasan mereka tidak terekspos di depan publik adalah karena mereka pandai menyamar dan menyembunyikan diri. Namun jawaban itu ternyata salah secara keseluruhan. Alasan mengapa kultivator, manusia berkekuatan super, dan mutan yang tidak pernah terekspos di depan publik adalah karena adanya sebuah organisasi yang menjaga dan mengurus hal tersebut. Mu Yuxian adalah salah satu dari organisasi tersebut dan salah satu manusia super yang ia jaga adalah Wang Xiaoxiu. Mendengar penjelasan Mu Yuxian ini, Wang Xiaoxiu langsung membantahnya dengan mengatakan kalau Mu Yuxian bukanlah orang yang menjaga dirinya, melainkan orang yang ingin menghabisi Wang Xiaoxiu. Karena ternyata di kafe itu terdapat 3 pengawal Mu Yuxian yang sudah siap memegang pistol untuk menembak dirinya. Kata-kata dari Wang Xiaoxiu seketika membuat Mu Yuxian menjadi gugup dan langsung memulai sebuah pergerakan untuk menembaknya bersama dengan 3 pengawalnya. Meskipun begitu, Wang Xiaoxiu tampak sama sekali tidak panik. Ia justru dengan santai memberikan ancaman yang membuat Mu Yuxian dan 3 pengawalnya berhenti, lalu mengurungkan niat mereka. 修士，超能力者，你必须在乎。那后面的3个随时准备掏枪手，我们还能算是在谈话。凡人管理局案件组组。
Di tengah-tengah situasi yang menegangkan itu, tangan kanan dari Mu Yuxian yang bernama Mu Liang mencoba mengajak Mu Yuxian untuk segera pergi dan tidak berurusan lagi dengan Wang Xiaoxiu. Walaupun begitu, Mu Yuxian memilih untuk tetap melanjutkan pembicaraannya dengan Wang, dengan mengatakan kalau dia itu harusnya mempercayai tentang keberadaan organisasi yang mengurus semua itu. Wang Xiaoxiu kemudian mencoba bertanya, selain memberitahu tentang organisasi itu, apa sebenarnya tujuan dari Mu Yuxian. Ia pun menjawab kalau para manusia super pemula seperti Wang Xiaoxiu sangat rawan untuk dihabisi, dan selain itu yang menjaga Wang Xiaoxiu adalah dirinya. Oleh karena itu, Mu Yuxian saat ingin Wang Xiaoxiu untuk membiarkan dan menunjukkan balas budinya. Dari perkataannya itu, Wang Xiaoxiu langsung menyadari kalau Mu Yuxian sepertinya ingin menjadikan Wang Xiaoxiu sebagai pengawalnya. Alasan mengapa Mu Yuxian sangat menginginkan Wang Xiaoxiu adalah karena 3 pengawal Mu Yuxian sekarang sangatlah lemah, dan hal demikian dapat terlihat dari gelombang energi yang ada di tubuh mereka. Menurut Wang Xiaoxiu, kemungkinan 3 pengawal Mu Yuxian hanyalah termasuk sebagai petarung kurang dari tingkat C. Mendengar hal demikian, Mu Liang pun langsung menyadari kalau ternyata kekuatan Wang Xiaoxiu masuk ke tingkat B. Oleh karena tujuan dari Mu Yuxian sudah ketahuan, maka dia pun langsung meminta Wang Xiaoxiu untuk melakukan 3 tugas yang sudah dia siapkan. Selama Wang Xiaoxiu bersedia untuk membantu dirinya menyelesaikan 3 tugas itu, maka dia akan memberitahunya mengenai keberadaan dari Yan Luo. Kesepakatan ini awalnya tidaklah disepakati oleh Wang Xiaoxiu. Hingga pada akhirnya Mu Yuxian menyepakati akan memberikan satu informasi setiap satu tugas yang ia selesaikan. Informasi apapun yang dia mau akan dirinya kabulkan, termasuk informasi tentang Shi Guxin. Selesai membuat kesepakatan, Mu Yuxian langsung memberikan sebuah dokumen mengenai tugas pertamanya. Mu Yuxian menjelaskan kalau tugas pertama Wang Xiaoxiu sangat mudah, sebab dia itu hanya perlu menjadi seorang pengawal. Lokasi tugas yang pertama ini adalah planet H, dan Wang Xiaoxiu hanya perlu menjalankan tugasnya dalam waktu 1 hari. Selain itu, Wang Xiaoxiu juga akan mendapatkan bayaran sebanyak 50.000 koin planet jika berhasil menjadi pengawalnya. Sebelum pergi, Mu Yuxian sempat berkata kalau ia akan memberikan detail tugasnya kepada Wang Xiaoxiu setelah dia berhasil lulus ujian menjadi pengawal di planet H. Setelah Mu Yuxian pergi, Wang Xiaoxiu mulai merenungi tugas yang akan dia ambil itu, sebab tugas ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Meskipun begitu, tapi Wang Xiaoxiu tidaklah memiliki pilihan lagi, karena selain meningkatkan kekuatannya, Wang Xiaoxiu juga memerlukan informasi yang banyak agar bisa menyelamatkan Shen Yao. Selain itu, Wang Xiaoxiu juga dapat memanfaatkan Mu Yuxian sebagai batu loncatannya untuk membantu Wang Xiaoxiu menyusup ke dalam organisasi pengolahan manusia super. 这任务还不是你想接就能接的。我很需要情报，现在确实没有其他办法了。我就能搞到更多自己想要的情感女人，就算对我撒了100句话。 Sementara itu di dalam mobil terlihat Mu Liang yang sedang bertanya kepada Mu Yuxian, melakukan tindakan yang berisiko dan membuat kesepakatan kepada Wang Xiaoxiu. Mu Liang mengaku meyakini kalau Wang Xiaoxiu nantinya hanya akan menimbulkan sebuah masalah yang tidak dapat mereka kendalikan. Mu Yuxian pun menjawab kalau kemuliaan hanya ada pada hal yang berisiko. Artinya, jika mereka tidak mengambilnya, maka mereka tidak akan mengalami perubahan dan akan terus menjadi tokoh kecil saja. Sewaktu mereka berdua sedang berdiskusi, tepat di atas mobil mereka ada sebuah kubus yang ternyata Wang Xiaoxiu diam-diam menguping obrolan mereka berdua. Kemudian kembali bertanya kepada Mu Yuxian, apakah dia itu benar-benar memberitahu Wang Xiaoxiu informasi tentang Yan Luo dan Shi Guxin. Jika Mu Yuxian benar-benar melakukannya, maka resikonya akan ada banyak orang yang mengetahui kalau Mu Yuxian memiliki banyak informasi rahasia, dan hal demikian pasti akan menjadi bumerang suatu hari nanti. Mu Yuxian menjawab bahwa dia itu telah menyusun semuanya dengan rapi, karena menurut pandangannya Wang Xiaoxiu tidak tahu apa-apa tentang keluarga besar Yan. Ketidaktahuan itu akan dimanfaatkan oleh Mu Yuxian untuk mengelabui Wang Xiaoxiu dengan hanya memberikan beberapa informasi tingkat rendah, yakni tingkat D, yang sama sekali tidak penting. Mendengar hal ini jelas membuat Wang Xiaoxiu menjadi begitu kesal, dan dia berencana akan membalas mereka. Namun untuk sekarang, Wang Xiaoxiu akan terus mengikuti kemauan Mu Yuxian agar bisa masuk lebih dalam ke dalam organisasi. Pada keesokan harinya, tampak Wang Xiaoxiu yang mulai menjalankan tugas untuk pergi ke lokasi planet H dengan bantuan dari Google Maps. Setibanya di sana, dia langsung disambut oleh seorang pelayan wanita yang berkata, "Selamat datang di Mansion Bu Er."
sambil menuntun Wang Xiuxiu untuk masuk ke dalamnya. Sewaktu berada di sana, tampak banyak sekali pria yang berpenampilan sangar, yang tampaknya adalah para pesaing yang menjadi partisipasi dalam ujian menjadi pengawal. Tak berselang lama, seorang pengurus bernama Su memberikan pengumuman dengan memperkenalkan dirinya sebagai pengurus yang akan menangani perikutan pengawal pribadi Tuan Besar Piao. Su menjelaskan bahwasanya untuk menjadi seorang pengawal, para calon pengawal harus memiliki 4 kemampuan yang penting, yakni kemampuan mengidentifikasi, bereaksi, dan kemampuan dalam bertarung. Setelah itu, pengurus Su membawa seluruh partisipan untuk melakukan ujian di awal dalam sebuah ruang identifikasi. Peraturan ujian awal di ruang itu sangatlah sederhana, yakni setiap orang akan menerima 5 keping chip gratis di awal. Para partisipan nantinya diperbolehkan untuk memainkan beragam judi yang telah disediakan dengan modal 5 chip tersebut. Untuk lolos dalam ruang identifikasi, mereka setidaknya harus berhasil mengumpulkan 5 chip. Namun mereka dilarang melakukan kekerasan dan merampas chip partisipan lainnya. Bagi 30 orang pertama yang berhasil mengumpulkan 10 chip, maka mereka akan lanjut ke ujian berikutnya. Sebelum ujian dimulai, banyak dari partisipan yang menganggap remeh ujian ruang identifikasi dan bahkan merasa kalau ujian ini terlalu mudah. Berbeda dengan Wang Xiuxiu, ia justru merasa waspada dan merasa ada yang tidak beres di balik ujian pertama ini. Di momen serupa, seorang pria berambut panjang, kita sebut saja dengan nama Brad, ia tiba-tiba memberitahu Wang Xiuxiu kalau perjudian pada permainan roulette dan slot sangatlah mencurigakan, karena permainan itu diatur oleh sebuah sistem yang sama sekali tidak mereka ketahui. Menurut Brad, satu-satunya permainan yang dapat diidentifikasi secara kasat mata hanyalah permainan besar kecil atau permainan menebak koin di dalam gelas saja. Ketika Brad sedang berbicara, Wang Xiuxiu justru merasa bingung dengan siapa sebenarnya Brad berbicara. Oleh karena itu, Wang Xiuxiu segera pergi menjauh darinya. Wang Xiuxiu kemudian pergi ke sebuah permainan judi yang menembak koin di dalam gelas, yang disusul juga oleh Brad. Pada saat itu, Brad dengan gagah berani mengajak Wang Xiuxiu untuk bertanding atau bersaing dalam permainan judi tersebut. Bukannya merasa waspada, Wang Xiuxiu justru dengan santai menerima tantangan itu. Ia langsung menaruh seluruh taruhannya sebanyak 5 chip. Mendengar hal demikian, Brad pun menjadi begitu tertarik dan langsung melakukan hal yang sama sepertinya. Tanpa menjelaskan peraturan apapun, permainan judi segera dimulai oleh Bandar dengan melemparkan koin ke dalam gelas. Kemudian ia memutar gelas-gelas tersebut dengan cepat. Selesai memutar-mutar gelas, Bandar pun meminta Brad dan Wang Xiuxiu untuk menebak letak koinnya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Brad langsung menebak letak koinnya di gelas bagian kiri. Sedangkan Wang Xiuxiu justru menebak kalau koinnya tidak berada di dalam gelas dan berkata kalau koinnya berada di tangan kiri Bandar. Sewaktu Wang Xiuxiu menebak letak koin di tangan kiri Bandar, para penonton mulai bersorak mengatakan kalau dia itu tidak mengerti caranya bermain judi. Di momen serupa, Bandar segera mengganti posisi koinnya di tangan kanannya. Namun upaya itu dapat dengan cepat diketahui oleh Wang Xiuxiu dan memanfaatkan deteksi gelombang mikro. Hingga akhirnya Bandar pun menyerah dan menyatakan kalau Wang Xiuxiu berhasil memenangkan judi. Dan begitu seluruh chip yang dijadikan taruhan oleh Brad kini menjadi milik Wang Xiuxiu. Bandar kemudian memberitahu kalau Wang Xiuxiu sah memenangkan judinya, karena sebelumnya tidak ada peraturan apapun di dalam judi tersebut. Pada saat itu, Brad benar-benar tidak terima dengan kekalahannya. Ia bahkan sempat berpikir bahwa ada sebuah mekanisme di dalam meja judi yang membantu Bandar melakukan kecurangan. Lantas Bandar pun memberitahu bahwa tidak ada mekanisme apapun dan dari awal koin memang berada di tangannya. Tidak ada koin lainnya yang tersembunyi di balik meja judi. Setelah itu Wang Xiuxiu pun pergi dari sana dan di waktu yang sama seorang wanita berambut ungu dengan mengenakan topi datang untuk bermain judi menembak koin di dalam gelas. Singkat waktu, ujian pertama di ruang identifikasi pun berakhir. Kita diperlihatkan para partisipan yang melaju ke tahap berikutnya, mulai dari Wang Xiuxiu sampai wanita berambut ungu yang kita lihat barusan.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.